Saksi lahir di bawah pohon kurma, saksinya siapa 700 tahun kemudian? Nggak bisa jawab. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan dengarkan Ibu Sofia Tulia. Sekalipun dia banyak difitnah, banyak sekali dimusuhi ya, tapi dia tetap ekstensi ya dalam penyampaian kebenaran-kebenaran daripada Alkitab. Di mana teman-teman sekalian memang banyak dia bongkar ya tentang Islam, sehingga dia dicari, diisukan harus dilapor ke polisi dan lain sebagainya. Nah teman-teman sekalian, salah satu yang disampaikannya sebentar kita akan dengarkan, yaitu tentang perbedaan antara Isa dan juga Yesus Kristus. Dan ini sangat menarik teman-teman sekalian, karena ini juga saya sering bahas bahwa Isa bukanlah Yesus, karena tempat kelahiran silsilahnya juga itu berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Silsilah Isa tentu berbeda sekali. Oleh karena teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengar apa yang menjadi penjelasan daripada Ibu Sofiatul berikut ini. Saksi lahir di bawah pohon kurma, saksinya siapa 700 tahun kemudian? Nggak bisa jawab. Loh, Anda lebih percaya mana? Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menulis pada waktu Bunda Maria masih hidup. Pada waktu saksi mata semua masih hidup. Bagaimana kelahiran Yesus, apa yang Yesus katakan, perjalanan Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Yesus kan mengatakan, ajarlah mereka segala sesuatu yang aku katakan. Bukannya 700 tahun kemudian, Muhammad tahu dari mana si Isa lahir di bawah pohon kurma, saya tanya. Saksinya siapa? Gak bisa jawab. Lah itu kan otaknya kebalik. Harusnya dia mikir, dokumen-dokumen kalau kita bicara akademis, bukan iman. Lu percaya itu Quran dari si Allahmu, ya itu terserah lu, itu kan klaim lu. Tapi yang pasti kalau kita bicara akademis, ya pasti kita lebih percaya yang sejarah dong. Saya pernah debat sama Muslim waktu itu, kalau nggak salah si Farhan atau siapa tuh, sudah lama, berapa tahun yang lalu, sama Aderion. Dia mengatakan gini, bagaimana mungkin aku bisa percaya kepada si tulisannya Papias? Ini kan Papias hidupnya kan tahun 125 Masehi. Menulis tentang Tuhan Yesus, menulis tentang itu muridnya Rasul Yohanes seperti itu. Terus aku tanya, loh kalau kamu nggak percaya dokumen yang ditulis tahun 125 Masehi, di mana para rasul masih hidup, dia murid daripada Rasul Yohanes, bagaimana kamu bisa mengatakan percaya kepada Muhammad yang hidupnya 700 tahun kemudian? Buta huruf pula ini si Momo. Ngamuk-ngamuk dia sama saya. Oh dasar kamu ya, Sofia begini, nggak bisa jawab pertanyaan saya. Loh, kalau kamu nggak percaya data sejarah yang lebih dekat, bagaimana kamu bisa percaya yang ratusan tahun kemudian? Sekarang saya tanya, hadis-hadis Muhammad itu paling tua adalah Sahih Bukhari yang mengumpulkan. Tahu nggak kalian tahun berapa? 280 tahun setelah Muhammad mati, sekitar tahun 800-an sekian, abad 9. Saya tanya, saya aja nggak bisa nulis tentang siapa namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro contoh katakan hidup tahun berapa tuh? Baru 100 tahun yang lalu kan? Saya aja udah nggak ngerti itu Pangeran Diponegoro. Lah ini Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari, semua penulis hadis itu orang Irak, teman-teman. Bagaimana mungkin orang Irak itu ngerti kejadian yang jauh jaraknya dan kejadian ratusan tahun yang lalu. Lebih parahnya lagi, manuskrip asli tulisan tangan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu nggak ada. Yang dipunyai Muslim sekarang, saya kasih tahu Anda, manuskrip yang ada di Birmingham, Inggris, Sahih Bukhari, ini merupakan tulisan tangan muridnya Sahih Bukhari tahun 1000 Masehi. Yang mengaku ini mendapatkan dari Imam Bukhari. Berarti jaraknya udah 400 tahun dari kematian Muhammad. Dari mana kita tahu itu hadis-hadis itu benar? Pakai akal. Makanya di dalam hadis itu dikatakan, ini dari saya mendengar diriwayatkan dari ini. Si A meriwayatkan dari si B meriwayatkan dari si C dari bapaknya dari kakeknya, kan begitu kan? Iya. Kenapa pakai riwayat itu, sanad itu? Karena saksi matanya nggak ada. Jawabannya gampang aja.
Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak pernah mengatakan saya Yohanes mendengar dari si B mendengar. Enggak, mereka tanya saksi mata masih hidup. Paulus berkata begini, kalau kamu nggak percaya kepada Mesias Tuhan Yesus yang disalibkan itu, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kamu jangan percaya sama aku, katanya di 1 Korintus 15. Kamu tanya tuh loh, saksi matanya masih hidup, ada 500 orang. Betul nggak? Iya, betul. Nggak perlu pakai sanad, orang dia sendiri saksi mata kok, gimana sih? Kalau saya sendiri menyaksikan kejadian peristiwa kecelakaan yang ada di depan mata saya, nggak perlu saya ngomong, oh saya dengar peristiwa kecelakaan itu dari tetangga saya dengar dari neneknya dengar dari sepupunya, nggak perlu. Iya kan? Pakai otak dong mikir. Betul. Nah, dengan kita mengerti, saya juga mengerti begini, sehingga bisa berani menjawab segala macam yang miring-miring itu. Sebenarnya sebelum tahun 2020 banyaknya ini, mulai dari Christian Plain kayak Bu Sofia, itu mereka setiap pembicaraan arahnya nyerang, tetapi ya saya sebagai orang Kristen ya nggak ngerti apa-apa ya, cuman iya diam. Tapi sekarang sudah berbeda, sudah berani ya di batas-batas yang memang kita di offline ya, jadi sebatas yang seharusnya dijawab. Tapi setidaknya mereka sudah tidak lagi seperti dulu, spiritnya sudah beda, mereka sudah nggak yang kayak dulu. Islam di Indonesia sekarang melempem, letoy. Kalau dulu mereka berani keluar pakai toak besar, omongnya terlalu gede. Kristen kafir, kitabnya sudah diubah-ubah. Itu loh Zulkifli M. Abbas debat sama saya. Dia menggunakan surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? 50 berapa tuh? Taurat sudah diubah-ubah. Saya bilang, kita bukain asbabul nuzulnya. Ternyata ketika asbabul nuzulnya kita buka, bukan Taurat diubah. Tapi pada waktu Muhammad ada orang mau berzina, dibawa ke hadapan Muhammad, lalu tanya, dihukum apa? Muhammad mengatakan, di kitabmu tertulis apa? Lalu dia menutupi bahwa ada hukuman rajam. Nah itulah sebabnya Muhammad mengatakan, loh kenapa kamu menutupi itu, katanya, hukuman rajam. Bukan kitabnya diubah. Jadi sekarang kita ini nggak bego orang Kristen. Saya tuh membuka channel Al Hayat adalah untuk mengajarkan Anda apologetika, teman-teman. Ya, Isa nggak sama dengan Yesus. Isa itu di dalam Quran adalah keponakannya Musa dan Harun. Ya, kok Anda tuh orang Kristen jangan bego-bego banget gitu loh. Ya, ada dongeng-dongeng di dalam Quran. Ya, kenapa Pak? Tapi ya salah di kita semua sih. PGI juga salah sebenarnya. Kita dibuat di kalender tuh kematian Isa al-Mati, kenaikan Isa al-Masih. Diakui. Gimana coba rusak kita ini coba. Iya. Itu kan sebenarnya fatal itu sebenarnya, nggak bisa kan. Berarti kita mengakui Isa al-Masih itu anak Harun. Iya, gitu loh. Cucunya si Imron. Nah, itu negara membuat gitu kita akui. Sebenarnya kita tolak kalender itu. Nggak boleh sebenarnya. Tapi heran, bingung saya lihat pendeta-pendeta. Saya tanya juga Pak ke pegawai. Ini hari raya Islam atau Kristen ya? Kristen kan Pak. Tulisan Isa masih tidak ada orang Kristen. Tapi setidaknya kita berani ngomong, kita berani ini. Kita sekarang berani menginjil, itu luar biasa, itu langkah-langkah awal, itu dobrakan luar biasa. Ini sudah pembalikan arah saya lihatnya. Jadi saya lihat Indonesia akan dimenangkan. Itu kan kelahiran Isa al-Masih. Ya kalau memang Isa al-Masih versinya Islam harus kita tolak sebenarnya. PGI itu harus menolak itu, nggak boleh ditulis yang jelas Isa al-Masih atau Yesus Kristus ini sekarang. Iya, kelahiran Isa al-Masih. Bu Sofi. Isa al-Masih di bawah pohon kurma, cucunya si Imron gimana? Ya harus. Tapi dulu Pak, memang Pak, kita orang Kristen sangat terdesak. Yang ada hanya, kita ini ketakutan mengatasnamakan kasih kok, bersembunyi di bawah kata kasih, padahal ketakutan itu sebenarnya. Jadi itu kondisi. Tapi sekarang setidaknya harus mulai pelan-pelan, tapi sudah harus ada gerakan, ya termasuk itu, PGI harus mulai berani berubah itu, gantilah Isa al-Masih itu menjadi Yesus Kristus, ya, kan ke pemerintah. Istilahnya kan gini kan, itu kan sebenarnya kalau kita jujur lah ya, jujur, itu kan penistaan sebenarnya, gitu loh. Berarti kita nggak mengakui Yesus Kristus lahir di kandang domba, kita meyakini Yesus Kristus lahir di pohon kurma jadinya. Kalau itu Isa al-Masih, benar nggak Bu Sofi lah, bagaimana pendapat Ibu? Iya betul. Penistaan agama nggak itu? Iya betul. Jadi kita nggak mengakui ya. Isa ini disamakan dengan Yesus di bawah pohon kurma. Nah makanya kemarin waktu di TikTok bagus banget Pak PC The King ini, ya
Bukan masalah namanya. Kalau namanya berbeda-beda merujuk kepada orang yang sama, itu justru lebih bagus karena karakternya sama, betul nggak? Tapi ini Betul. nama yang sama dikisahkan berbeda. Satu lahir di Bethlehem, di Efrata, di Migdal Eder, satunya di bawah pohon kurma. Nggak jelas pula nih pohon kurmanya di mana. Nggak bisa.